peringatan MBG, NBG. keracunan MBG. Pokoknya menurutku MBG itu penting. Pokoknya menurutku MBG itu nggak penting. Bentar dulu. Kayaknya kalian berdua sama-sama yakin dengan pendapat masing-masing. Emang kalian sering lihat informasi tentang MBG dari mana? Salam pintar komunikasi. Sahabat Akom, teori ilmu komunikasi untuk mahasiswa kali ini, kita akan membahas salah satu teori komunikasi massa yang sangat terkenal, yaitu teori jarum suntik atau hypodermic needle theory. Dalam pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari pengertian teori jarum suntik, sejarah kemunculannya, asumsi-asumsi dasar, hingga contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di era media sosial saat ini. Melalui dialog menarik antara Kalista dan Kayla, diharapkan pendengar dapat memahami bagaimana media massa mampu mempengaruhi opini dan perilaku masyarakat. Sahabat Akom, pada segmen pertama kita akan membahas tentang pengertian teori jarum suntik. Teori jarum suntik adalah teori media massa yang memiliki efek langsung kuat dan instan terhadap audiens. Pesan media dianggap disuntikkan ke audiens yang pasif, yang langsung menerima serta mempercayai informasi tanpa berpikir kritis. Untuk mempermudah pemahaman, mari kita dengarkan percakapan antara Kalista dan Kayla berikut ini. Aku heran deh sama orang-orang yang bilang MBG itu nggak penting. Jelas-jelas masih banyak anak yang berangkat sekolah dengan keadaan lapar. Masa itu dianggap bukan masalah? Justru aku yang heran sama kamu. Kalian selalu bilang MBG solusi, padahal masalahnya jauh lebih besar. Uangnya miliaran, tapi hasilnya belum tentu sebanding. Jadi menurut kamu anak-anak mending nggak usah dikasih makan? Gitu maksud kamu? Jangan dipelintir dong. Aku nggak pernah bilang anak gak usah makan. Yang aku bilang pemerintah seharusnya fokus memperbaiki ekonomi keluarga, bukan cuman kasih makan gratis. Gampang banget ngomong gitu. Kalau anaknya lapar hari ini, apa harus nunggu ekonomi keluarganya baik dulu baru bisa makan? Dan kalau anggarannya salah sasaran, siapa yang tanggung jawab? Jangan mentang-mentang namanya program sosial, langsung dianggap pasti berhasil. Pokoknya menurutku MBG itu penting. Pokoknya menurutku MBG itu nggak penting. Bentar dulu. Kayaknya kalian berdua sama-sama yakin dengan pendapat masing-masing. Emang kalian sering lihat informasi tentang MBG dari mana? Aku sih sering lihat di TikTok, banyak video anak-anak yang senang dapat makanan bergizi. Lihat itu aja udah bikin aku yakin kalau program ini tuh penting. Nah, kalau aku lebih sering baca di X, yang rame justru kritik soal anggaran, distribusi, dan efektivitas program. Jadi wajar kalau aku mempertanyakan MBG. Sahabat Akom, dari percakapan tadi dapat dipahami bahwa teori jarum suntik merupakan teori komunikasi massa yang menganggap media memiliki pengaruh sangat kuat terhadap masyarakat. Media dianalogikan seperti jarum suntik yang memasukkan pesan langsung ke dalam pikiran audiens. Dalam teori ini, masyarakat dianggap pasif dan mudah menerima pesan media tanpa banyak mempertanyakan kebenarannya. Teori ini berkembang pada masa awal media massa ketika radio, surat kabar, dan film mulai digunakan secara luas untuk mempengaruhi masyarakat. Baik, sahabat Akom, setelah memahami pengertiannya, sekarang kita akan masuk ke segmen kedua, yaitu sejarahnya muncul teori jarum suntik. Kita dengarkan kembali percakapan Kalista dan Kayla. Kai, gue baru sadar deh, sekarang tuh orang gampang banget dipengaruhin sama apa yang mereka lihat. Contohnya, Kayak pas kemarin, timeline gue isinya semua orang pakai hashtag yang sama. Lama-lama gue jadi penasaran, terus ikut buka beritanya deh. itu memang kebiasaan manusia. Kalau lihat banyak orang ngomongin hal yang sama, kita jadi ngerasa itu penting. Padahal belum tentu kita benar-benar butuh ya.
Iya, fenomena kayak gini ternyata bukan cuma ada sekarang. Bedanya, dulu belum ada TikTok ataupun Instagram. Terus orang zaman dulu dipengaruhinya lewat apa? Lewat radio, surat kabar, sama film. Waktu itu media jadi sumber informasi utama. Jadi apa yang disampaikan media lebih gampang dipercaya masyarakat. Sahabat Akom, teori jarum suntik berkembang pada masa Perang Dunia ketika media massa digunakan sebagai alat propaganda. Teori jarum suntik muncul sekitar tahun 1920 sampai 1930-an. Saat media massa seperti radio dan koran mulai masif, Harold Laswell yang mempopulerkannya melalui model komunikasi linearnya. Who says what in which channel to whom with what effect. Disebut juga magic bullet theory karena pesan media dianggap seperti peluru ajaib yang mengenai sasaran tepat di otak audiens. Pemerintah memanfaatkan radio, film, dan surat kabar untuk mempengaruhi pikiran masyarakat. Pada masa itu, masyarakat dianggap mudah dipengaruhi karena akses informasi masih terbatas. Akibatnya, media dipercaya mampu menyuntikkan pesan secara langsung kepada khalayak. Dari sinilah muncul pandangan bahwa media memiliki kekuatan yang sangat besar dalam membentuk opini publik. Selanjutnya, kita akan membahas asumsi-asumsi dasar dalam teori jarum suntik. Kai, lu pernah nggak sih lihat satu berita, terus tiba-tiba semua orang ngomongin hal yang sama? Sering banget, apalagi kalau udah masuk FYP atau trending di X. Iya, kadang lucunya belum tentu semua orang tahu ceritanya, tapi pendapatnya hampir sama semua. Karena banyak yang langsung percaya sama informasi pertama yang mereka lihat, jarang yang berhenti buat cari sumber lain. Makanya kalau satu berita udah viral, efeknya bisa kemana-mana ya. Orang jadi ikut panik, ikut marah, atau bahkan ikut nyebarin. Betul banget, padahal setiap orang sebenarnya punya pilihan buat berpikir dulu sebelum ikut bereaksi. Sahabat Akom, terdapat beberapa asumsi utama dalam teori jarum suntik, yaitu 1. Media memiliki kekuatan besar untuk mempengaruhi masyarakat. 2. Audiens bersifat pasif. 3. Pesan media diterima secara langsung tanpa perlawanan. Dan lalu yang terakhir yang keempat, efek media dianggap seragam pada semua orang. Namun, seiring perkembangan zaman, teori ini mulai dianggap terlalu sederhana. Karena kenyataannya, masyarakat dapat menafsirkan pesan secara berbeda. Mari kita bahas melalui percakapan antara Kalista dan Kayla mengenai contoh dari teori jarum suntik. Kai, gua tuh kadang bingung. Baru lihat satu video pidato pejabat di TikTok, komentarnya udah ribuan. Ada yang langsung dukung, ada juga yang langsung hujat. Padahal belum tentu mereka nonton videonya sampai selesai kan? Nah itu, kadang cuma lihat potongan 30 detik langsung bikin kesimpulan seolah-olah udah tahu semuanya. Makanya kalau urusan politik kita harus berhati-hati. Potongan video bisa bikin orang punya persepsi yang berbeda loh dari konten aslinya. Berarti nggak semua yang viral itu langsung bisa dijadiin pegangan ya? Betul banget, semakin penting sebuah isu, semakin penting juga buat cek informasi dari sumber yang lengkap dan terpercaya. Sahabat Akom, contoh penerapan teori jarum suntik dapat dilihat pada penyebaran hoaks, propaganda, politik, iklan, hingga pengaruh influencer di media sosial. Informasi yang disampaikan secara terus-menerus dapat mempengaruhi opini dan perilaku masyarakat, terutama jika masyarakat tidak melakukan verifikasi informasi terlebih dahulu. Selanjutnya, akan dibahas juga mengenai kelebihan dan kelemahan dari teori jarum suntik. Mari kita dengarkan percakapan berikut. Kai, kalau dipikir-pikir, berarti sekarang media masih bisa banget ya mempengaruhi cara orang berpikir. Bisa banget, tapi menurut gue nggak semua orang langsung percaya juga. Iya sih, soalnya sekarang kalau lihat berita, gue biasanya langsung buka media lain buat ngebandingin. Nah, itu bedanya sama dulu tuh. Sekarang kita tinggal buka beberapa platform untuk cek apakah informasinya sama atau enggak. Tapi masih banyak juga kan yang cuma baca judul terus langsung nyebarin.
Betul, makanya pengaruh media itu masih ada. Bedanya, sekarang masyarakat punya kesempatan lebih besar buat milih mau langsung percaya atau cari tahu dulu. Jadi, sebenarnya yang menentukan bukan cuma medianya, tapi juga gimana kita sebagai penerima informasi. Setuju banget, semakin kritis kita menerima informasi, semakin kecil kemungkinan kita mudah terpengaruh. Sahabat Akom, kelebihan teori jarum suntik adalah mampu menjelaskan kuatnya pengaruh media pada masyarakat. Namun kelemahannya, teori ini terlalu menyederhanakan perilaku audiens karena menganggap semua orang bereaksi sama terhadap pesan media. Sahabat Akom, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung program edukasi komunikasi audio hari ini. Kita telah mempelajari pengertian teori jarum suntik, sejarah perkembangannya, asumsi-asumsinya, hingga contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Dari pembahasan tadi, kita dapat memahami bahwa media memiliki pengaruh besar terhadap masyarakat. Oleh karena itu, kita harus menjadi audiens yang kritis dan bijak dalam menerima informasi, terutama di era digital saat ini. Saya Tegar bersama Kalista dan Kayla mengucapkan terima kasih telah mendengarkan program ini. Sampai jumpa di pembahasan komunikasi berikutnya.